Dua, tiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Piya Surya Kusuma dengan NIM 41522010173 dan rekan saya di sini, saya tidak sendiri. Ya, saya Rehan Nur Yasin, rekan dari Pida dengan NIM 415220100286. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan kami berdua untuk kepada Ibu Misalamna untuk menjabarkan bagaimana sih ide sebuah proyek yang menurut kita ini menantang dengan melibatkan AI generatif dan apa saja sih tantangan utamanya dan bagaimana nih kalau cara kita nih untuk mengatasinya, ya nggak sih, Han? Bener banget. Dari gua dulu apa lu dulu nih? Oke, dari gua dulu aja kali ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, kalau proyek yang menjadi tantangan, misalkan gua buat gua pribadi, itu Mm-mm, automasi eh, automasi bikin poster gitu ya. Jadi mm-mm, ceritanya ada user nih, dia cuma ngirimin gambar mukanya doang, misalkan dia lagi selfie, lagi ada foto dia, jadi tinggal di crop, yang mm-mm, penting ada kelihatan muka, terus mm-mm, bakal diproses sama si AI nih. Nah, si AI ini nggak cuman sendirian, dia dilengkapi sama AI lain gitu. Jadi ada AI buat membuat gambar, ada AI buat bikin prompt, ada AI buat enhance promptnya gitu. Jadi mm-mm, misalkan si user udah ngirimin gambar terus diterima sama si AI, Mbak. AI ini bakal otomatisasi, kayak misalkan dia bakal ngasih prompt nih ke si gambar, tolong buatkan eh, orang di dalam hutan dengan gambar ini dengan kondisi begini-begini. Nah, nanti kan mm-mm, pasti bakal ada tuh image generated, kayak ada gambarnya tuh. Nah, ini mm-mm. tuh yang bakal diotomatisasi gitu. Jadi user nggak bakal ngeprom secara manual. Dan menurut gue kenapa ini cocok? Karena di tren kita yang serba digital ya. Misalkan Mm-mm. orang-orang sekarang banyak banget nih yang ngeposting di Instagram tentang Mm-mm. dia yang lagi jadi figur gitu, figur di Mm-mm. Blender atau figur dari Bandai gitu dalam kotak Iya, kartun. iya. Nah, ini merupakan salah satu ladang cuan kalau bisa kita monetisasi dengan benar gitu. Iya sih, benar, benar, benar. Itu juga, wah itu, tapi menurut gua pribadi nih ya, Han ya, itu udah jadi tantangan sendiri. Dimana kan kita diminta tadi untuk gimana caranya kita melibatkan AI generatif. Tapi lu sendiri punya ide di mana lu membuat AI generatif sendiri untuk membuat tadi kayak contoh yang lu bilang itu Mm-mm. udah masuk tantangan utamanya langsung sih itu kayak menurut gua lu brilian punya pemikiran seperti itu dan lu juga tadi udah mention juga cara mengatasinya kayak Hmm, lu juga pengen lebih efisiensi kan tadi iya dalam benar. AI. Benar-benar kalau ya itu pasti nggak jauh-jauh dari efisiensi lah. Nah, coba misalkan dari kerja sendiri gimana tuh? Dari tantangan sampai cerita dulu deh, kita cerita dulu baru ke tantangannya. Kalau ide proyek ya, ide proyek dari gua pribadi itu gue pernah terfikirkan untuk membuat aplikasi laundry secara digital dan sistematis yang dimana itu tidak ada tempat usaha laundrynya, tapi lebih mirip-mirip seperti aplikasi Gojek, Grab, dan Maxim. Kayak paham nggak? Jadi Hmm. dimana tuh gue pengen melibatkan AI sebagai generatif gue untuk membuat codingan di mana tuh codingannya itu berisi tentang prompt-prompt untuk membuat aplikasi via Nearby. Jadi gimana ya jabarinnya? Gue tuh pengen bikin aplikasi di mana orang tuh bisa laundry secara nearby menggunakan aplikasi dan dia nggak perlu repot buat keluar dari kosannya, rumahnya untuk mencuci pakaian. Jadi dia tinggal tap 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 lewat HP, nanti orangnya datang, terus menjemput pakaian, terus orangnya juga cuciin pakaian, bisa yang ekspres, bisa yang ekonomi, bisa yang instan, terus nanti setelah jadi, misalkan dia pilih instan dalam waktu setengah hari, nanti otomatis
juga setengah hari dia dapat pakaiannya itu. Hmm. Jadi gue juga pengen membuka lapangan pekerjaan tadi buat si aplikasi ini. Jadi gue pengen mempekerjakan juga ibu-ibu rumah tangga yang mungkin membutuhkan uang lebih seperti Iya. itu sih Yan. Jadi tantangan utamanya lebih ke arah sebagai software developer mungkin ya, mengembangkan Iya, aplikasi cuci online ya. iya, Nah, iya, mungkin iya, iya. kalau dalam software developer mungkin tantangan AI itu paling banyak halusinasi mungkin ya. Jadi kayak kita nge-prompt apa, dia jawabnya codingannya salah gitu ya. Hmm, Apanya gitu nggak sih? iya, 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 benar, 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 benar. Nyambung, 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 nyambung. Nah, kalau kalau cara lo ngatasin kayak gitu tuh gimana? Kayak misalkan gue gue lagi pakai ChatGPT buat bikin website cuci online ini. Nah, ternyata kayak dia tuh nggak nyambung gitu. Menurut lu gimana? Apakah lu ngasih respon pakai konteks gitu kan? Pakai konteks yang lebih baik atau gimana? Nah, itu di situ tantangan utamanya Tuhan menurut gua. Jadi ya gua akan mungkin project gue ini akan gue garap lebih lama dan gue juga akan lebih mendetail sih ke si ChatGPT ataupun Claude ataupun Perplexity ataupun generatif AI yang lain gitu. Hmm? Jadi gue akan mencoba mengcombine semua AI yang ada untuk membuat aplikasi gue ini Hmm? dan tidak lupa dengan ide gue sendiri gitu. Jadi kayak lebih enhance promnya terus nggak kita cari model A yang terbaik ya buat develop aplikasi kita. Yes, for sure. Oh, Jadi ya gue sangat amat pengen melibatkan AI generatif nih dan ini sebuah tantangan di mana buat gue pribadi itu lebih banyak lah cara-cara yang gue butuhin. iya 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 iya. Iya. Kalau kalau di gue sendiri kan bidang pure AI ya kayak misalkan kita kan generate image gitu. Mungkin kalau dari gue sendiri tantangan utamanya kayak nanti pas user pengen generate image tiba-tiba token AI-nya habis gitu jadi nggak bisa generate image kan atau enggak Hmm, servernya ternyata down gitu jadi nggak bisa nge-prompt AI. Nah mungkin salah satu cara gua mengatasinya hmm, dengan menggunakan AI di local machine mungkin ya kita bakal ngedeploy AI sendiri di hmm, server kita sendiri dengan resource kita sendiri jadi tanpa hmm. tanpa ada internet dan kita yang kontrol sendiri seperti gitu sih. Wow, wow, brilian, brilian, brilian. Mm. Itu di luar nalar gue sih tapi tadi yang lu bilang Oh tanpa koneksi internet. iya tanpa koneksi internet maksudnya kita punya koneksi internet sendiri kita jadi nggak bergantung sama server luar gitu. Ah, Mm. Tapi ide dari Veda juga bagus kok itu emang eh, dialamin oleh banyak programmer sih. ya, ya, ya. Jadi selain tadi yang kita berdua kasih tahu, ada mimpi di balik itu juga. Lu pengen nerbangin satelit. Wah nggak nyampe satelit Wah, sih gak nyampe satelit ya. sampai Meruya aja dah Meruya. Sampai meriah. Iya. Oke, jadi tantangan utamanya dan cara kita mengatasinya memiliki sudut pandang yang berbeda dari segala sisi masing-masing ya Han ya. Betul 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 Dan cukup sudah waktunya. sudah cukup. Ya, Oke. jadi kita akhiri saja untuk soal nomor satu ini. Terima kasih Bu Salama Terima untuk kasih Bu. mengirimkan soal kepada kita dan memberikan kesempatan kita untuk berbincang tentang apa yang telah kita alami dan menurut kita menantang dalam AI ini dan Hmm. tantangan utamanya seperti apa sih? Dan bagaimana sih cara kita mengatasinya? Sekian mungkin dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.